Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda, edisi Selasa 29 Juli 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi. Kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polres Katingan mengungkap kasus tindak pidana narkotika dalam operasi Antik Telabang 2025. Bayangkari daerah Sulawesi Selatan yang menampilkan produk UMKM lokal dalam acara kreasi Bayangkari Nusantara 2025. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil melakukan interogasi terhadap seorang pria yang diduga kuat terlibat dalam 2 tindak pidana berat di Kabupaten Yahukimo. Di informasi pertama, pemirsa, Kapolres Katingan mengungkap kasus tindak pidana narkotika dalam operasi Antik Telabang 2025 yang berlangsung sejak 16 Juni hingga 10 Juli 2025. Berikut laporan dari Bribda Paula Christine untuk Anda. Pemirsa, Polres Katingan mengungkap 5 kasus narkoba dalam operasi Antik Telabang 2025 dan musnahkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 46,31 gram dan dikutip tadi selengkapnya untuk Anda. Dalam keterangan tertulis, Kapolres Katingan AKBP Chandra Ismawanto mengungkapkan bahwa Satres Narkoba berhasil mengungkap 5 perkara dengan jumlah tersangka sebanyak 8 orang, terdiri dari 5 pria dan 3 wanita. Dari operasi ini, polisi juga menyita barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 46,31 gram. Selain itu, Polres Katingan juga melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang telah ditetapkan status hukumnya oleh Kejaksaan Negeri Katingan. Total sabu yang dimusnahkan mencapai 12,58 gram bersih. Sementara itu, sebagian barang bukti lainnya disisihkan untuk keperluan pembuktian di pengadilan dan uji laboratorium forensik BPOM Palangkaraya. Sebelumnya, operasi Antik Telabang 2025 merupakan operasi kepolisian mandiri kewilayahan yang difokuskan pada penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Katingan. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Paula di Humas Polda Kalimantan Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Hendak menonton pertandingan U23 antara Timnas Indonesia melawan Thailand di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Seorang purnawirawan TNI berpangkat Kolonel Infanteri menjadi korban pencopetan telepon genggam. 1 pelaku berhasil dilumpuhkan korbannya sendiri, sementara 2 pelaku lainnya yang berhasil kabur akhirnya berhasil diamankan petugas unit reskrim Polsek Metro Tanah Abang di 2 tempat yang berbeda. Pria yang tak lagi muda ini ditangkap petugas reskrim Polsek Metro Tanah Abang saat sedang asik ngopi di area Taman Penghijauan, kawasan Senayan, Jakarta Pusat malam tadi. Pria ini ditangkap karena merupakan salah satu kawanan pencopet yang beraksi saat laga pertandingan sepak bola U23 antara Timnas Indonesia melawan Thailand pada Jumat pekan lalu. Korbannya adalah seorang purnawirawan TNI berpangkat Kolonel Infanteri. Meski sempat mengelak, namun pelaku tak mampu berkutik saat ditemukan sebuah ponsel hasil kejahatan di saku celananya. Yang ketemu aja, Pak. Hah? Ketemu aja. Seketemunya? Iya, Pak. Ada inceran cewek cowok gitu? Nggak ada, Pak. Asal ketemu orangnya. Yang lengah aja handphonenya? Iya, Pak. Biasanya lu buang kemana? Jual kemana? Bukan saya, Pak, yang jual, Pak. Oh, ada teman lagi, kawanan? Iya, Pak. Berapa orang biasa kalau beraksi? Nggak nentu, Pak. Ketemu orangnya aja, Pak. Berapa orang. Kemana kamu biasanya buangnya?
Nggak tahu, bukan saya yang jual pak. Daerah mana? Bukan saya Nggak yang tahu jual, juga. Pak. Nggak tahu, Pak. Ini mutus Saya yang berapa cuma- kali nih? Baru ini pak saya. Kenapa nggak langsung dijual ini? Belum ada yang mampu. Iya pak. Korban mengaku menjadi korban pencopetan saat akan memasuki gerbang utama kawasan Gelora Bung Karno dengan kondisi berdesakan dengan sejumlah penonton. Menyadari saku celananya telah dirogoh, korban pun langsung membekuk pelaku. Sayangnya, ponsel korban telah berpindah tangan ke pelaku lainnya yang berhasil kabur. Berdasarkan laporan dari korban, polisi kemudian melakukan pengejaran dan berhasil meringkus 2 pelaku lainnya di kawasan Johar Baru dan Senayan. 3 kita amankan. Mereka ini residivis atau seperti apa? Di antaranya ada 1 yang sudah pernah melakukan perkara yang sama juga. Ini kelompok yang biasa beraksi di sekitar GBK atau gimana? Dari keterangan mereka, kalau ada event-event di GBK, mereka pasti turun. Kalau jerat yang disangkakan kepada ketiganya? Terus sementara kita terapkan pasalnya 363 karena mereka bersama-sama. Ancaman hukumannya? Ya di atas 5 tahun. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian secara bersama-sama dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu pemirsa, Polres Gresik, Polda Jatim mengumumkan hasil otopsi mayat terbungkus plastik berwarna hitam dalam kardus yang ditemukan di pinggir Jalan Raya Kedamaian, Gresik, Jawa Timur. Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu menegaskan berdasarkan hasil otopsi yang telah dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Gresik, diketahui bahwa jenazah tersebut berjenis kelamin perempuan. Pada beberapa bagian tubuh jenazah ditemukan luka. Pemeriksaan luar dan dalam yang dilakukan di Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik ditemukan luka memar di sejumlah bagian tubuh, mulai dari kepala, punggung, dan dada, perut, serta pergelangan tangan. Polres Gresik menduga kuat korban meninggal akibat kekerasan benda tumpul di kepala yang menyebabkan pendarahan di bawah selaput otak. Jadi kemarin sudah keluar hasil otopsi, baik itu pemeriksaan luar dan dalam, di mana pada saat pemeriksaan luar yang dilakukan oleh Dr. Selvi di Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik, ditemukan luka memar di beberapa bagian tubuh mulai dari kepala, punggung, pergelangan tangan, dan kaki. Kemudian untuk pemeriksaan dalam, yaitu pada kepala terdapat resapan di puncak kepala hingga kepala bagian belakang. Pendarahan di bawah selaput tebal otak dan di bawah selaput laba-laba. Yang kedua, pada dada, perut tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan luar, pada alat kelamin ditemukan sobek lama pada selaput darah, tidak ditemukan tanda kekerasan baru, ditemukan cairan warna putih di alat kelamin. Sehingga kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan toksikologi pada organ dalam, swab vagina, serta kuku jari pada kedua tangannya. Sehingga kesimpulan hasil otopsi kemarin bahwa jenazah perempuan 30 tahun diperkirakan meninggal 18 sampai 24 jam sebelum pemeriksaan dilakukan. Korban meninggal akibat kekerasan tumpul di kepala yang menyebabkan pendarahan di bawah selaput otak. Sebelumnya, warga menemukan jenazah terbungkus plastik di dalam kardus yang ditemukan di pinggir Jalan Raya Kedamaian Gresik dan korban diperkirakan berusia 30 tahun. Dari Humas Polres Gresik, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah kembali mencatat keberhasilan yang signifikan dalam upaya pemberantasan narkotika pada Kamis 24 Juli 2025. Jajaran kepolisian berhasil menggagalkan penyeludupan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 30 kg di wilayah pesisir pantai Kabupaten Toli-Toli. Bribka Musdalifa, personil Humas Polda Sulawesi Tengah akan memberikan informasi selengkapnya. Baik pemirsa Polri TV, dari lobi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah, dilaporkan bahwa Direktorat Reserse Narkoba
Polda Sulawesi Tengah berhasil menggagalkan penyelundupan 30 kg sabu dari jaringan internasional. 3 kurir berhasil ditangkap di pesisir pantai Desa Kapas, Kecamatan Dako Pamean, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, pada Kamis 24 Juli 2025. Sabu dikemas dalam karung berisi kemasan durian warna kuning dan dibawa menggunakan speedboat dari Semporna, Malaysia, melalui Kalimantan Timur hingga masuk ke Kabupaten Toli-Toli. Penangkapan ini merupakan hasil penyelidikan sejak 3 bulan terakhir dan dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah, Komisaris Besar Polisi Pribadi Sembiring SIK MH. Barang bukti yang diamankan antara lain 30 kilo sabu, 1 unit speedboat, dan 3 buah handphone milik pelaku yang digunakan untuk melancarkan aksinya. Demikian laporan kami dari Polda Sulawesi Tengah. Saya Bribka Musdalifah melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, rangkaian Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara 2025 ditutup pada Minggu 27 Juli 2025 oleh Ketua Umum Bayangkari Nyonya Juliati Sigit Prabowo. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara atau KBN tahun 2025 dilaksanakan sejak 24 hingga 27 Juli 2025. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-73. Kegiatan ini digelar di Jakarta International Convention Center, Jakarta Pusat. Dengan mengusung tema Sinergitas Bayangkari bersama UMKM mendorong kemandirian ekonomi bangsa. Rangkaian Kreasi Bayangkari Nusantara tahun 2025 menghadirkan 538 stand UMKM, baik mandiri dan pengurus daerah Bayangkari. Produk yang dijual dan ditawarkan merupakan hasil produksi dari pengurus Bayangkari daerah serta UMKM lokal dari masyarakat. Kegiatan ini ditutup secara resmi oleh Ketua Umum Bayangkari Nyonya Juliati Sigit Prabowo bersama dengan para pengurus utama Bayangkari dan Panitia KBN 2025. Penutupan dilakukan melalui pernyataan resmi dari Ketua Umum Bayangkari sekaligus pemukulan alat musik. Melalui pelaksanaan Kreasi Bayangkari Nusantara 2025, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan UMKM, terutama UMKM yang diberdayakan oleh perempuan. Selain itu, upaya ini juga merupakan wujud kepedulian Bayangkari dalam meningkatkan pendapatan ekonomi, serta mengenalkan produk-produk lokal kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Rangkaian acara KBN 2025 dimeriahkan dengan penampilan harmonisasi fashion show dan tari Bayangkari daerah Sumatera Utara. Acara juga ditutup dengan pengumuman atas stand UMKM terbaik, terbersih, dan terkreatif, serta penampilan dari band ternama tanah air. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.